Selamat datang di Lambe Sundelo. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Dokumen 12, 13, 14, dan 15 dari 39 dokumen rahasia Amerika Serikat tentang G30S PKI. Dokumen 12. Telegram nomor 1425 dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Sekretaris Negara Amerika, sifat rahasia, tanggal 12 November 1965. Telegram dari Duta Besar Marshall Green meringkas keadaan politik dan keamanan di Sulawesi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur saat represi yang didukung dan diatur oleh Angkatan Darat terhadap mereka yang dituduh pendukung PKI dan juga warga Tionghoa terus meluas. Menurut Green, seorang pemuka Protestan Sulawesi melaporkan bahwa 90% dari toko-toko Tionghoa di Makassar diserbu dan isinya dihancurkan selama kerusuhan 10 November yang dinyatakan melibatkan hampir seluruh penduduk. Pemuka Protestan tersebut juga melaporkan kekerasan anti PKI yang luas di daerah Bugis di Sulawesi. Warga Muslim di Bone dilaporkan merangsek masuk ke dalam sebuah kamp tahanan dan membunuh 200 tahanan PKI. Dokumen 13. Telegram dari Kedutaan Besar Amerika Serikat nomor 1485 kepada Sekretaris Negara di Washington, sifat rahasia, tertanggal 18 November 1965. Telegram ini melaporkan bahwa meski kedutaan besar belum mendengar apa-apa tentang upaya-upaya khusus Angkatan Darat untuk membawa partai-partai Islam di Jakarta di bawah organisasi Payung, Komite Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September, dipahami bahwa Angkatan Darat sedang membangun sebuah koalisi dengan partai-partai Islam dan Kristen serta sayap kanan PNI. Dilaporkan pula bahwa Komandan Antar Daerah untuk Sumatera, Moko Ginta, telah mengemukakan pandangan bahwa Angkatan Darat tidak akan mentolerir politik partai yang bebas atau gerakan serikat buruh bebas. Dokumen 14. Telegram nomor 1516 dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Sekretaris Negara Amerika Serikat, sifat rahasia, tertanggal 20 November 1965. Telegram penting ini melaporkan percakapan antara pengamat-pengamat Barat dan aktivis PKI di Jakarta dan Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta. Menurut seorang jurnalis Australia yang bisa diandalkan, yang baru kembali dari Jawa Tengah, sebuah sumber PKI yang menyatakan dirinya dekat dengan 50 orang tokoh terpenting PKI Yogyakarta menyatakan PKI tidak menerima pemberitahuan sebelumnya tentang gerakan 30 September dan bahwa terdapat kebingungan besar dalam partai tentang apa yang perlu dilakukan mereka. Orang Australia itu adalah jurnalis Barat pertama yang mengunjungi Jawa Tengah
pada tanggal 10 Oktober dan menemukan kader-kader PKI setempat sepenuhnya bingung dan menyatakan tidak tahu apa-apa tentang gerakan 30 September. Telegram ini sepertinya menunjukkan bahwa para pejabat Amerika Serikat mengetahui betul bahwa mereka yang dituduh pendukung dan anggota PKI yang sedang ditangkapi atau dibunuh dalam kampanye represi dan pembunuhan massal yang dipimpin Angkatan Darat tidak mempunyai peran, bahkan pengetahuan tentang gerakan 30 September. Sekalipun pada saat bersamaan Amerika Serikat mulai menawarkan dukungan tersembunyi yang cukup berarti bagi kampanye pembersihan itu. Dokumen 15. Aksi Telegram nomor 183 dari Konsulat Amerika Serikat di Surabaya, sifat konfidensial, tertanggal 26 November 1965. Telegram terperinci dari petugas Konsulat Amerika Serikat di Surabaya memberikan beberapa laporan paling rinci mengenai kampanye yang dipimpin Angkatan Darat melawan PKI. Petugas mencatat mereka harus menerima laporan bahwa PKI sedang dibantai di banyak wilayah di Jawa Timur. Misionaris yang kembali dari Kediri pada tanggal 21 November mendengar pembantaian terbesar terjadi di Tulungagung. 15.000 orang komunis terbunuh. Pembunuhan di Jawa Timur mempunyai nuansa perang suci. Pembunuhan terhadap orang kafir seharusnya memberikan tiket ke surga. Dan jika darah korban digosokkan di wajah, jalan menuju surga bahkan lebih pasti lagi. Meski dengan pertimbangan kemungkinan adanya klaim berlebihan, konsulat melaporkan bahwa sebuah pembantaian luas sedang terjadi. Demikian kura-kura Tagar Lambe Sunda.